Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa saya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Nanda Hamsir. Sebelum saya lanjut, saya absen dulu. Ketua kelasnya apakah semuanya hadir? Bagaimana ketua kelasnya? Hadir Pak Guru. Oh iya. Hadir Pak Guru. Oke, hari ini kita masuk materi pada peran dan fungsi keragaman budaya di Indonesia. Sebelumnya mungkin kita sudah pelajari tentang pluralitas. Mungkin di antara kalian ada yang masih ingat pengertian dari pluralitas itu. Mungkin Nanda Anca bisa menjelaskan pengertian pluralitas? Perbedaan, Pak. Iya, perbedaan. Masih ada? Oke. Keragaman, Pak. Ya, keragaman. Baik, kita langsung masuk pada materi. Sebelumnya saya tampilkan slide-nya. Anak-anakku, apa sudah bisa dilihat? Bagaimana Sudah, anak-anak? Pak Guru. Oke. Sudah Pak, sebentar dalam Ya. proses Pak. Materi yang kita pelajari adalah peran dan fungsi keragaman budaya. Baik, tujuan pembelajarannya ada 7. Bisa dilihat peta konsepnya, pluralitas, fungsi dan peran keragam budaya. Saya masuk kepada yang pertama tentang pengertian budaya. Budaya menurut Konjaraningrat adalah berasal dari kata sakerta, yaitu budaya, yaitu bentuk jamak dari budi yang berarti budi dan budi atau akal. Kemudian ia melanjutkan definisi budaya adalah daya budi yang berupa cipta, karsa, dan rasa, sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa, dan rasa itu sendiri. Jadi budaya bisa berupa benda, bisa juga berupa hasil gagasan atau pikiran. Ini peta yang mencerminkan keragaman budaya di Indonesia. Bahwa di Indonesia lebih dari 1.300 suku, ada 2.500 bahasa daerah, dan ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Kemudian, apa faktor penyebab keberagaman? Yang pertama, letak strategis dan kondisi geografis Indonesia. Kemudian kondisi alam dan iklim. Kondisi alam, topografi yang berbeda-beda antara daerah pantai dengan pegunungan. Pasti beda budayanya. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan. Ya, semakin hari kita ketahui semakin berkembangnya ilmu pengetahuan. Kemudian terakhir, penerimaan masyarakat terhadap kebudayaan lain. Adanya perkembangan iptek menyebabkan majunya teknologi. Dalam hal ini kita harus tetap menyeleksi ya budaya yang sesuai dengan budaya kita ya. Ini ada beberapa macam-macam keberagaman, suku bangsa, etnik, budaya, keberagaman agama, kemudian perbedaan pekerjaan. Kemudian apa peran dan fungsi keberagaman budaya? Ada 5. Pertama, mengembangkan budaya nasional, kemudian sebagai daya tarik bangsa asing, kemudian saling melengkapi hasil budaya, kemudian menanamkan sikap toleransi, dan yang kelima mendorong inovasi kebudayaan. Ini yang pertama, itu mengembangkan budaya nasional. Contoh batik, karena masing-masing daerah masing-masing punya ciri khas batik, dan ini diakui bahwa salah satu budaya nasional di Indonesia adalah batik ya. Kemudian daya tarik bangsa asing, bisa lihat di gambarnya upacara pemakaman secara adat daerah suku Toraja namanya Rambu Solo itu sangat unik sehingga dapat menarik wisatawan baik itu dalam negeri maupun mancanegara ya. Ini sebagai daya tarik bangsa asing di Indonesia. Tertanamnya sikap toleransi. Artinya keberagaman budaya di Indonesia yang dimiliki menambah kesadaran bahwa pada masyarakat hakikatnya manusia memiliki perbedaan ya. Tapi bukanlah perbedaan itu yang menjadikan masalah bagi kita. Bahkan perbedaan itu justru menyatukan bangsa Indonesia dalam kebinekaan tunggal ika. Kemudian saling melengkapi hasil budaya. Ini artinya dulu tik hanya dikenal mungkin di Jawa ya. Tapi sekarang semua daerah bisa ya mengajarkan membatik. Artinya saling melengkapi budaya sebagai hasil pemikiran dari kreasi manusia ya yang tidak pernah ini sempurna ya. Kemudian mendorong inovasi kebudayaan. Mendorong inovasi kebudayaan merupakan pembaharuan kebudayaan untuk menjadi lebih baik. Oke, dari pemaparan ada yang mungkin ditanyakan sebelum saya akhiri pertemuan hari ini? Mungkin
salah satu orang yang bisa menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini atau yang bisa memberikan refleksi. Saya persilakan. Pembelajaran hari ini, peran dan fungsi keragaman budaya Indonesia ada beberapa. Yang pertama, daya tarik bangsa asing, itu sebagai menyebabkan peningkatan pendapatan negara dalam sektor pariwisata. Kemudian bagian B, mengembangkan kebudayaan nasional, yaitu menjadi identitas warga negara di mata dunia. Bagian C, sikap toleransi, bahwa perbedaan bukanlah suatu hal yang memisahkan budaya kita di Indonesia, bahkan bisa menjadi persatuan dan kesatuan. Kemudian inovasi ini bisa percampuran budaya dapat melahirkan ya budaya-budaya yang baru di Indonesia. Jadi saya harap sebagai generasi muda kita wajib melestarikan budaya yang ada di negara kita. Ya, jangan sampai ada lagi negara-negara lain yang mengakui ya budaya-budaya di Indonesia. Salah satunya cara melestarikannya itu selalu menggunakan bahasa-bahasa yang sesuai dengan budaya kita. Ya, dalam Bugis ada budaya Tabe, dari segi pakaian ya ada pakai baju bodoh dan lain-lain. Oke. Sebelum saya akhiri, nanti ada tugas saya sampaikan melalui WhatsApp atau Google Classroom saya bagikan. Dan saya harap semuanya sehat walafiat, selalu jaga kesehatan. Dan kepada ketua kelasnya saya beri kesempatan untuk berdoa sebelum pelajaran diakhiri. Silakan. Baik teman-teman, mari kita berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini itu bisa bernilai ibadah dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Wah, selesai. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Nanda Hamsir. Insya Allah minggu depan kita kembali masuk dengan materi tentang konflik dan integritas dalam kehidupan sosial. Terima kasih anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.